Alangkah tinggi si pohon randu penuh berduri. Janganlah sedih dikala rindu, mari bernyanyi, mari menari. Janganlah sedih dikala rindu. Di tengah kehidupan masyarakat Melayu Palembang, adat bukan sekedar aturan, melainkan pedoman hidup yang dijunjung tinggi. Dalam setiap persoalan, terutama pembagian warisan, musyawarah dan keadilan menjadi landasan utama. Kisah ini menceritakan sebuah keluarga yang harus menghadapi ujian setelah kepergian kepala keluarga mereka. Setelah kepergian sang ayah, keluarga ini berkumpul untuk membicarakan harta peninggalan dengan harapan tidak terjadi perpecahan. Anak-anak, hari ini kita nih ngumpul nak ngomongin harta peninggalan mbak kalian. Mana galak kalian berebutan? Kami ikut dengan yang penting adil dan sesuai adat kita. Iyo, jangan sampai cak karena warisan ini kita berebutan galau. Aku juga udah galak cak itu kak, mak, nek. Apalagi kan walaupun kita punya kakak ya, cuman kan menpaca harta bapak ini kita musyawarah kebaik secara keluarga. Bagus banget cak itu. Memang dalam adat Palembang, pembagian waris ini dilakukan secara musyawarah keluarga. Dem, jadilah dulu kita ngomong di sini. Cak mana kalau kita kali ngomong di gali belakang deh. Iya. Kita panggil ketua adat, mertua kamu panggil lah, bibi kamu juga panggil lah. Setuju tak? Setuju. Ayo kita pindah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah mereka berkumpul, mulailah diskusi mengenai pembagian tersebut. Akan tetapi perbedaan pandangan muncul mengenai siapa yang lebih berhak. Biasanya anak lanang gak sih yang dapat lebih besar warisnya? Kan katanya tanggung jawabnya lebih besar. Iyo, tapi kan kakak ngerantau, kita inilah yang jago mak. Kita juga punya tanggung jawab. Aku tidak masalah, asa adil. Tapi rumah itu gak cak mano. Anak-anakku, kalau misalkan secara adat kita tidak ada perempuan atau laki-laki. Warisan itu memang dibagi sesuai kebutuhan masing-masing. Terus juga selama ini siapa yang ngurus bapak sama mama kamu, itulah yang hartanya paling besar. Jadi tidak usahlah nak direbut-rebut ke harta, bagi be yang paling adil. Nah bener apa yang diomongin itu. Apalagi kan di kampung ini tuh tidak ada yang pembagian warisan yang kaku-kakunya itu kan. Nah ini tuh juga sesuai kesepakatan kalian tuh lah nak cak manonya. Kakak juga tidak kalah sama itu. Kalau tidak ada, kita cari jalan lain secara keluarga baik. Nah, bibi nak balik dulu. Banyak urusan rumah yang belum diselesaikan. Jadi, akur-akur lah, adil-adil bagi warisan ini. Jangan nak berebut, ya. Terima kasih, Bibi. Hati, Bi. Untuk menjaga keadilan, keluarga menghadirkan tokoh adat sebagai penengah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yai dengar kamu nih nak bagi warisan. Iya. Udah kita bicara oke ya. Yai naik dulu. Iya, Yai. Kami ini pengen pembagian warisan dari bak mereka nih sesuai sama hukum adat. Kalau dari adat Melayu kita nih, itu tuh mengikuti hukum Islam. Tapi tidak selalu harus nak mengikut hukum Islam. Tergantung musyawarah sama kesepakatan dari keluarga juga. Jadi tidak harus lanang yang banyak. Tidak harus. Boleh itu ikut kesepakatan sama kebutuhan juga, kebutuhan dari anggota-anggota keluarganya. Adat dan agama berjalan beriringan, tetapi tidak saling bertentangan. Tetap saling melengkapi. Apa baik harta peninggalan almarhumnya?
Rumah tuh yai, tanah, kebun belakang, sama tabungan. Saran aku, Mak, rumah ini tetap kita jadi ke tempat berkumpul keluarga baik. Aku kan masih tinggal dengan Uma. Cak mana kalau rumah aku be yang jago. Iya, bagus. Memang biasanya bungsu yang jago orang tua tuh. Aku setuju kalau rumah itu untuk emak sama adek, tapi kita juga tetap boleh datang. Mentanah, kebun, cak mana? Tanah sama kebun dibagi be sesuai dengan perhitungan. Nah, sudah itu untuk tabungan itu bisalah kalian bagi-bagi. Entah siapa dapat berapa, sesuailah kesepakatan kalian itulah. Nak cak mano. Jadi, setuju. Rumah dipegang oleh si bungsu, harta yang lain, tanah, tabungan, segala macam dibagi rata sesuai perhitungan. Setuju yai. Bagus. Jadi udah selesai. Yai hitung perhitungannya untuk bagi warisan. Yai pamit dulu ya. Assalamualaikum. Berdasarkan hukum Islam, anak laki-laki mendapatkan 2 bagian, sedangkan anak perempuan mendapatkan 1 bagian, yaitu 2:1. Anak laki-laki di sini kita anggap sebagai 2 poin, dan anak perempuan 5 poin, karena mereka ada 5 saudara perempuan, sehingga total poin yaitu 7 poin. Tetapi karena si bungsu sudah mendapatkan rumah, jadi ia tidak dianggap lagi sebagai penerima waris, sehingga di sini menjadi 6 poin. Terdapat 1 unit aset rumah dianggap hibah atau kesepakatan dari para saudara untuk diberikan kepada si bungsu karena ia yang mengurus ibunya, sehingga dianggap keluar dari perhitungan. Kemudian ada aset yang berjalan. Yang pertama aset tanah. Di sini aset tanah terdapat 20 hektar tanah. Cara menghitungnya yaitu nilai poin. Nilai poin tadi antara 2 dan 1 dibagi 20 karena total dari hektar, dibagi 6 total dari poin yang dimiliki oleh anak-anaknya. Anak laki-laki tadi memiliki 2 poin. 2 poin dikali 3,33. Kenapa 3,33? Karena 20 dibagi 6. Sehingga yang diperoleh oleh anak laki-laki yaitu 6,66 hektar. Dan masing-masing anak perempuan memiliki 1 poin, sehingga 1 dikali 3,33. Jadi anak-anak perempuan masing-masing mendapatkan 3,33 hektar. Selanjutnya harta yang berjalan kedua yaitu kebun karet. Kebun karet di sini memiliki 4 hektar. Sama seperti tadi, nilai poin dikali 4 dari sini dibagi 6 dari total poin anak-anaknya. Anak laki-laki 2 poin dikali 0,66, sehingga anak laki-laki mendapatkan 1,33 hektar kebun karet. Dan masing-masing anak perempuan memiliki 1 poin dikali 0,66, sehingga masing-masing anak perempuan menerima 0,66 hektar kebun karet. Dan yang terakhir yaitu tabungan. Di sini tabungan yang dimiliki adalah 1 miliar. Sama seperti tadi juga, nilai poin dikali total harta dibagi 6 total poin. Jadi anak laki-laki 2 dikali 166.666.667 rupiah, sehingga yang diperoleh oleh anak laki-laki yaitu 333.330.334 rupiah. Dan anak perempuan memperoleh masing-masing 166.666.667 rupiah. Oke, cukup sekian perhitungan waris berdasarkan hukum Islam. Cukup sekian dari saya perhitungan waris berdasarkan hukum Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bisa sepakat tanpa bebalah ya. Iya, Mak. Yang penting kita ini tetap keluarga. Warisan yang paling berharga itu bukan harta, tapi keluarga. Jangan sampai harta ini mutus tali silaturahmi kita. Inilah adat Melayu Palembang, musyawarah, keadilan, dan kekeluargaan. Dari kisah ini, kita belajar
bahwa warisan bukan sekedar harta, namun tentang bagaimana keluarga menjaga kebersamaan, menghormati adat, dan mengutamakan keadilan. Karena pada akhirnya, yang paling berharga bukan apa yang dibagi, melainkan apa yang tetap terjaga.